Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, mantap. Nah, di sini saya bersama teman saya Ayu Santika. Nah, ini teman saya sekarang kuliah di mana? Saya kuliah di Unaki. Unaki Semarang ya? Nah, Semarang. Sekarang sibuk kerja apa enggak? Aku kerja sama kuliah sih. Oh, kerja. Kerja sama kuliah ternyata dia. Kerja sama kuliah. Di sini kita di tempat apa namanya? Momen senja di Salatiga. Kita tidak berharap disponsori, tapi disponsori enggak apa-apa. Ora lucu kok. Aja digoyang-goyang deh. Nah, di sini kan akan bercerita tentang sedikit cerita horor. Mungkin di sini sedikit berisik, jadi mohon maaf nantinya. Nah, kan waktu SMA kan kita satu sekolahan ya. Kita pernah saya pernah melihat Anda kesurupan. Awal kejadian itu gimana? Nggak sih sebenarnya. Waktu itu nggak tahu ya, ini tuh aku dari dulu sih sebenarnya udah dari kelas 2 SD. Kayak udah punya apa ya? Udah punya aku seorang setan. Tapi emang. Jadi sadar ya waktu itu? Belum sadar. Jadi kan kayak aku tuh berani banget tuh. Sumpah aku tuh. Contoh waktu pertama kali melihat. Pertama kali TK. TK itu sering banget kalau sakit. Pertama kalau sakit tuh pasti lihatlah bentuk apa aja, kayak setan, kayak apa. Contoh setannya? Dulu pernah waktu itu kan TK berangkat ke sekolah. Yeah. Itu posisi aku sakit. Tuh aku lewat kayak kali gitu toh. Aku masih dianterin itu. Itu apa kak, ada orang duduk di situ kayak gitu kan. Ada orang duduk tapi pakai ada ikat apa? Kayak ada ular gede banget ngelingkar situ. Tapi aku belum sadar kok itu yang namanya setan kayak gitu. Terus kelas 2 pernah lihat juga waktu pulang kayak di depan rumah itu ada orang gede berdiri banget gitu. Tapi belum sadar juga kalau itu setan gitu. Berarti itu waktunya sebenarnya ya? udah dari dulu tuh udah lihat-lihat kayak gitu, tapi belum sadar, belum ngeh kalau itu setan tuh kayak gini, belum ngeh banget. Baru ngeh itu waktu masuk SMP. Kok aku kayak udah sering-sering lihat setan kayak gitu loh. Baru sadar kalau itu setan. Kayak gitu setan gitu kayak gitu. Terus berjalannya waktu dari TK ya? TK terus kesini sadarnya itu gara-gara waktu SMA. Kayak gini, aku tuh kayak jadi ketutup. Iya jujur ya. Waktu aku kayak ngalamin kejadian itu, kayak kesurupan itu, kayak jadi nggak percaya diri, kan banyak yang ngomong ini halusinasi ya gitu-gitu kan. Ya siapa sih yang mau kayak gitu kan, siapa sih ya itu. Tapi kayak banyak banget orang yang ngejudge kalau itu halusinasi ya. Kalau aku ngomong halusinasi, ngapain halusinasi kayak gitu loh. Jadi aku makanya dari SMA itu aku ketutup banget. Aku makanya 3 tahun ya aku nggak berani deket sama cowok. Dia nggak punya pacar waktu 3 tahun itu. Gara-gara gitu, sumpah demi Allah. Gara-gara kayak yowes kayak alah paling nggak jadi omongan uang masih kayak mikirnya jadi kemana-mana gitu loh. Terus kenapa kok bisa kamu yang bisa melihat gitu loh? Entah itu turunan dari orang tua atau bagaimana? Dulu aku kan berani banget tuh orangnya. Aku berani banget. Terus kayak lama-lama kan lihat setan terus gitu kan. Aku sampai waktu SMA itu loh, sampai diobatin toh, sampai kemana-mana, ke Semarang pernah, terus ke Jogja pernah. Tapi nemu obatnya itu kayak ada orang bapak pondok, malah yang punya pondok gitu. Aku ke tempat Salatiga itu, mana daerahnya aku lupa ya. Ada bilang gini, Mbak ini tuh udah bawaan, bukan kayak kamu. Kan ada toh yang ini gara-gara kesurupan dia setan gitu. Ya gara-gara kesurupan kan ada kayak gitu. Ya. Jadi kebuka itu kan. Kalau aku tuh enggak, kayak udah dari dulu, dari waktu kecil memang udah dikasih itu. Terus kan ibuku bilang di situ, oh iya mbahnya dulu tuh kayak dukun kayak gitu lah, mbah kayak punya ilmu kayak gitu. Tapi pernah bilang juga, mbahku tuh pernah bilang sama ibuku gini, nanti salah satu cucuku bakal ngalamin kayak gini, maksudnya ngalamin bisa ngasih obat ke orang, bisa lihat makhluk halus kayak gitu. Nggak tahu itu keturunan ke aku atau gimana. Tapi sekarang udah jarang sih. Habis dibawa ke situ tuh
kayak jarang banget lihat-lihat gitu. Tapi kalau lagi sakit atau stres gitu ya, kayak ngerasain oh sini tuh ada kayak gitu loh. Tapi bisa merasakan walaupun tidak bisa melihat gitu ya. Kalau Tapi- melihat itu masih bisa, maksudnya nggak intens kayak dulu lagi gitu, nggak seintens dulu lagi kayak gitu. Mungkin kan kalau dirasionalkan kan mungkin halusinasi waktu kecil atau trauma atau bagaimana ya? Enggak, beda. Enggak mungkin Kalau berarti. halusinasi, kalau trauma itu beda. Enggak kayak gitu. Kalau trauma kan kayak kita ngalamin apa gitu kan. Iya. Jadi trauma. Kayak kalau di dunia halus, misalnya makhluk halus tuh nggak ada yang trauma-trauma kayak gitu, nggak ada. Berarti itu fix. Kalau aku dibilang anak indigo, banyak yang bilang, Oh, iya. sama anak indigo ya gini. Enggak, bukan indigo. Kalau indigo kan kayak bisa bener-bener ngelihat setan, terus kayak Bisa komunikasi. bisa. Kalau aku tuh nggak komunikasi. Dulu awal-awal lihat setan ya, kan waktu SMA itu kan, waktu bener-bener lihat wujud, banyak banget wujudnya setan tuh kayak waktu SMA. Ya. Itu nggak bisa komunikasi sama kayak aku kalau sampingan gitu ya, sampingan kayak jadi lemes sendiri gitu loh badannya. Auranya. Beda kayak jadi lemes sendiri kayak gitu. Terus Tahu bawaannya gimana gitu? waktu dari kamu bisa menyadari bahwa itu makhluk halus, makhluk yang paling seram lah. Makhluk atau enggak ya makhluk yang paling ditakutinya. Pocong. Pernah Sampai melihat sekarang. pocong? Pernah. Bisa definisikan pocong itu seperti apa? Nah, aku beberapa lihat toh, itu tuh banyak bentuk loh, nggak cuma satu. Kayak pocong kan bisa diberarti kayak putih, mukanya Terus putih kayak itu. ada kucirannya terus gini gitu ya? Iya, biasanya kayak gitu kan. Itu ya emang kayak gini, emang kayak permen lollipop emang gitu, tapi itu bentukannya tuh beda-beda loh. Terus kayak kamu tau gak sih kayak kalau setan itu pasti kayak ada aura, maksudnya kayak ada aura putih, ada aura biru, ada iya. aura merah gitu kan. Kalian bisa lihat. Itu tuh auranya tuh beda-beda. Terus sih Salah satu ya. kalau baik, maksudnya nggak tahu ya itu baik apa enggaknya, itu bisa dilihat loh. Oh ini kayaknya nggak baik deh gitu. Jadi kita harus ngejauh gitu. Berarti kamu bisa mendefinisikan setan baik atau enggak makhluk halus baik atau buruk itu bisa? Ya bisa kayak kita lihat auranya juga kelihatan banget gitu loh. Makhluk halus yang paling serem pocong yang kamu takuti. Yang warna merah, biru sama Bukan itu. warna. Apa itu? Aura warna merah itu Kok gimana? aura apa ya sih kok? Sih kayak apa sih kayak kita bisa lihat kok ada biru-birunya gitu kan kayak. Oh, warnanya. kayak Warna gitu. dari makhluk halusnya itu. Itu warna makhluk halus Apa? kayak aura kayak gimana ya? Contoh. Sekitarnya kayak gini loh. Sekitar kita bisa lihat Oh, ini setan. oh, cakra. Kayak nopal setan gitu. Ya. Kan nopal kayak setan gitu. Iya. Itu kayak sekitarnya kayak Cahaya-cahayanya kayak, gitu. ya kayak cahaya gitu. Ya, Berarti mirip. setan memiliki cakra. Cakra. Bisa rasain kan? Kayak gitu. Nah, berarti aura cakra itu bisa melambangkan setan baik dan buruknya itu. Rasanya, masa kita bisa Iya. ngerasain Bisa merasakan kan? kayak bisa ngerasain gimana ya? Kok ini kok panas kayak gitu loh. Iya. Kok pikirannya jadi hatinya nggak enak gitu loh. Biasanya bisa ngerasain kayak gitu sih. Terus tadi ada salah satu teman saya itu bilang gini, tadi kan berhenti di pohon, terus dianya bilang, oh perutku mual, terus pusing kepalanya, auranya kok kayak negatif, itu beneran ada nggak? Ada. Berarti bisa merasakan itu Bisa. kepekaannya. Ya enggak. Mungkin kepekaannya bisa kayak gitu, tapi kok nggak semuanya sih. Mungkin orangnya juga bisa, misalnya emang lagi mual aja, tapi kadang emang kepekaan. Ada juga sih orang peka. Berarti gitu. ada ya yang makhluk halus energinya bisa Kalau kita ke ruangan gitu ya, merambat contoh gitu. aja ya, kita ke Ya. ruangan, kemana ke kamar sini sama kamar sini, pasti kayak kalau emang di situ ada makhluk halus nih kayak mesti ngerasain beda. Kok di sini kayak aneh banget sih rasanya, kok kayak sesek gitu, kayak panas gitu, ada. Ya nggak sih, pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu? Kayak kamu ke ruangan mana itu kayak ngerasain kok sini auranya nggak enak, kayak kamu udah Iya, punya iya. insting kayak gitu Iya. sendiri loh. Kamu kan suka muncak itu kan? Nah, aku kemarin kan ke Gunung Lawu. Ke Gunung Lawu itu di sana kan ada pasar setan, namanya Pasar Dieng di Gunung Lawu. Nah, itu kan kebanyakan pendaki di sana itu hilangnya di daerah situ karena mungkin tempatnya yang katanya dulu itu sebagai pasar, terus bisa transaksi di situ. Jadi orang bisa transaksi dengan makhluk
tidak terlihat lah. Nah jadi di situ saya merasakan keramaian lah. Ya itu siang sih, waktunya siang. Nah itu bisa merasakan keramaian di daerah situ, terus tapi nggak tahu ramainya yang seperti apa, tapi seperti kayak pasar gitu loh. Kamu percaya nggak? Ada. Gini, kamu percaya nggak kayak emang kita itu emang berdampingan sama makhluk hidup, kita itu kayak makhluk lain itu juga kayak kita gitu loh. Mereka punya kayak apa sih? Kayak kehidupan, kayak punya rumah, kayak anggap aja kayak gitulah, kita punya rumah, kita punya pasar sendiri, punya kerajaan sendiri. Ya emang ada kayak gitu, tapi aku belum tapi aku itu dengar sama orang sih, belum pernah ngelihat langsungnya itu, belum pernah. Tapi aku pernah lihat juga gini. Itu sekitaran kelas 2 kayaknya. Di tempatku itu kan, yang pernah ke rumahku ya, tempatku kan depan rumah kan kosong. Terus sampingnya itu kan kayak udah kebun-kebun gitu kan. Aku tuh pernah sekali emang ada cerita gini dari orang-orang tua tuh, ada cerita gini kalau di situ kok rame banget ya, kok kayak adem nih ngono ya, kayak bilang gitu toh. Nah, terus kayak aku pernah sekali lihat kok ada masjid di situ, ada orang masuk di situ. Enggak, kayak di situ ada orang masuk ke masjid, tapi tuh nggak kelihatan gitu loh. Tapi kamu bisa melihat? Bisa kok, tapi sekilas doang kayak oh iya kok ada kayak gitu gitu loh. Dan aku pernah juga dengar kalau di situ tuh ada kerajaan, kalau setan itu kayak punya kerajaan gitu. Emang. Tapi pernah melihat suatu kerajaan atau pasar kalau setan pasar pernah. gitu? Kalau pasar pernah. Pasar di mana? Pasar, kamu belum ke rumahku ya? Ya berarti di daerah rumahmu ya? Berarti emang. di daerah rumahmu? Enggak di rumahku kok. Itu tuh ya, pasti ada di mana-mana. Ya bisa didefinisikan pasar setannya seperti apa? Ya kayak pasar normal, pasar biasa ya, kayak yang normal. Jual-jual biasa, tapi tuh kayak gimana ya? Itu aku kelihatannya nggak bener-bener ngelihat. Gini loh, kalau orang lihat setan tuh kayak didefinisikan bisa lihat semua gitu. Itu kayak abstrak, kayak nggak jelas-jelas banget gitu loh. Tapi bisa merasakan ya. Ya makanya kan kalau kelihatan rame kayak gitu, emang iya bisa. Tapi bisa tahu yang dijual gitu apa enggak? Ya enggak lah. Tapi aku beli di situ. Kan bisa langsung transaksi. Kamu tak jual di situ. Terus ada nggak enaknya nggak kalau punya keistimewaan seperti itu? Nggak enak. Nggak enaknya? Kita jadi membatasi gimana ya, kayak membatasi aku yang aku alami. Iya, ya kamu pribadi aja. Kan kita kan kayak itu kan pernah sendiri kan, waktu aku kayak gitu kan heboh tuh kan ya. Nggak sih kayak heboh, kayak banyak banget pendapatnya tuh, banyak banget kayak kamu kenapa sih kayak gini. Kayak kok aku diginiin sih, masa kalian tuh nggak tanya langsung ke aku, masa kita jadi ya udahlah tak diem aja kayak gitu loh, apa harus sendiri. Jadi kita kayak jadi penutup diri gitu loh. Mau ngomong itu takut salah gitu. Jadi gitu setelah itu kejadian kan waktu itu di SMA sering ya kesurupan? Nggak sering sih ya. Tapi kan nggak sering kok. Ya pernah kesurupan. Ya dibilangnya ya kesurupan. Kesurupan kan. Nah itu rasanya gimana? Capek? Nggak ya, sadar? Habis kesurupannya ya nggak sadar, namanya juga kesurupan nggak sadar. Itu kayak gini loh, yang aku rasain ya, kalau kesurupan itu beda-beda ya. Tiba-tiba di sini tuh berat banget, di sini berat, ya udah nggak kayak langsung hilang aja. Tapi kayak ada momen kita itu kok ngerasa aku tuh lihat kalian gitu loh, tapi tuh kok kayak ada orang yang ngontrol gitu loh. Tapi sadar itu? Sadar, kita ada momen itu kita sadar, tapi kita aku di sini loh kayak gitu loh, ini bukan aku gitu loh, kayak gitulah. Ada orang juga memanfaatkan momen ini. Tak ceritain ya, aku tuh kan di rumah aku kan kayak bapak-bapak kan ada yang jual nomor kayak gitu. Ya, ini pengalaman judi ya. Nggak tahu ikut judi togel ya. Nggak tahu itu kebetulan atau gimana, itu aku nggak tahu kan. Nah, aku kan kayak ditanyain, Yus, ini dina iki semetu nomor piro kayak gitu kan. Nggak pernah ditanyain gitu. Yus, dina iki semetu nomor piro. Aku tuh ngarang gitu ya, sumpah aku ngarang. Aku tuh ngarang posisi itu. Keluar bener, sumpah demi Allah. Aku itu dapat keluarnya 500, aku dikasih 150. Aku 3 kali loh.
bilang ke itu kalau ada ditanya ya saya bilang gitu keluar tapi nggak intas gitu loh. Jadi kayak banyak orang yang kalau Memanfaatkan ketemu kamu gitu kayak kalau ketemu bapak-bapak itu kebanyakan bapak-bapak. Kalau ketemu aku tuh kayak malah nanyain, "Ya sing tinake keluar nomor pira?" Apa sih? Jadi kayak gitu loh. Jadi pemanfaatan Berarti orang. kok sampai segitunya berarti? Sampai segitunya. Jadi aku dulu pemberani, masa kayak lewat kuburan sendiri aja aku berani loh. Lewat di rumah kosong sendiri aja aku berani loh. Tapi sekarang habis itu kayak mau keluar tuh males, kayak takut lah nanti ketemu apalah kayak gitu. Ya, jadi itu tadi pengalaman dari Ayus, mahasiswa Semarang dan sekarang masih kerja. Itu pengalaman dari kelas masih kecil lah, dari masih kecil sampai waktu SMA. Jadi itu tadi setan yang ditakuti yaitu pocong, terus makhluk halus tadi, juga ada cakra atau cahaya-cahaya di sekelilingnya itu mempengaruhi makhluk halus baik ataupun buruk. Jadi cukup itu aja, mungkin nanti next time cerita-cerita lagi tentang begituan atau ganti tema, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Nah, cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, mantap.